duduk, saya ceramah dengan Al-Quran. Oke ya, Anda duduk, saya ceramah menggunakan Al-Quran. Loh. Katanya saya jawab bagaimana kau ceramah? Mau enggak saya ceramah di sini? Mau enggak saya ceramah nih, saya mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashab. Puji Tuhan. Si titik pun kamu itu gak ngerti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad kafara alladziina qalu", kafirlah orang yang berkata Isa alaihissalam itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke, saudara-saudara, jadi di dalam ajaran agama Islam mengajarkan bahwa sosok yang datang kepada Bani Israel itu dihakimi oleh Allah dengan ditanya, wa iz qala ya Isa a anta qulta linnas tahiduni wa ummi ilaiha min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bi. Loh, saya disuruh ceramah. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Mau curhat apa lagi Anda? Yesus berkata di dalam Yohanes 4 nomor 37, sebab dalam hal ini berulang peribahasa, yang seorang menabur dan yang lainnya menuai. Pertanyaan saya, itu firman Tuhan yang dikutip oleh Yesus atau peribahasa? Ayo, baca dulu ini, ayo. Baca dulu, Ikro. Lari dia. Ikro, nomor 3-nya Lari dulu. dia. Ikro. Udah Pak Torosoki, udah Pak Torosoki. Kalau kalian sudah nggak sanggup, biar saya pamit. Karena kamu pede dengan kitab orang, dengan kitab saya, jelaskan ini sama saya. Nomor 3. Nah, sekarang kalau Anda itu, Anda tidak sanggup. Kamu yang nggak sanggup dengan kitab itulah ini, ya teman-teman. Apa ini, Abang, Mbak saya, teman-teman saya, itulah saya biasa dikatakan penghujat karena begini. Saya tidak pernah hujat loh. Cuman karena toko-toko kalian tidak mampu tidak mampu mengimbangi saya dalam berdialog. Makanya kamu dianggap penghujat. Makanya kamu tidak saya pede dianggap dengan sebagai kitab kamu. penghujat gitu. Kamu tidak pede dengan kitab kamu. Coba jelaskan ini sesembahanmu, ayo. Ya, ada beberapa biar kamu tahu Kenapa rupanya, Bang? kepada Allah. Ya, ada 4 konsep tentang kealahan. Ya, yang kamu sebut-sebut kafir itu, ya. Coba. Apa tuh? Ingat, baca. Sekarang jelaskan nomor 3 ini. Ayo Bang, Paulus yang menyebut kalian kafir, Galatia 2 nomor 14. Ayo. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Abang. Itu banyak ilah, garis miring Allah, ilah. You understand? Ya. Ini kafir duluan itu adalah Paulus, Galatia 2 nomor 14. Orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Abang. Lihat, Islam itu, ayo baca itu, Ikro. Ikro. Keluarkan. Ayo. Ikro. Ayo. Iya. Jelaskan. Apa, Pak? Apa? Sesembahan itu, ayo. Ayo, kamu nggak tahu. Di mana dituliskan bahwa Allah itu zat? Di mana, Bang? Al-Quran surah berapa, ayat berapa? Itu Iya, saya nggak tahu. Di mana itu, Bang? Konsep kesesembahan kealahan. You understand? Di mana, Bang? Ditanya semua. Iya, di mana disebutkan Tuhan kami itu adalah zat? Di mana, Bang? Jelaskan di sini. Pak Toro, sebentar Pak Toro, Angel. Di mana? Angel. Ya. Angel, tolong Angel. Firman Tuhan berkata, nyalangka ular beludak, turunkan aja udah. Angel. Betul, jadi dosa nanti. Mau kita bahas siapa ular beludak, Bang?
Mau? Tidak penting, tidak penting. Siapa yang Yesus sebut ular beludak? Mau? Tidak penting, tidak Oke. penting. Tidak penting, Hah? tidak penting. Cerdilah engkau seperti ular. Siapa yang diperintahkan, Bang? Bang, yang diperintahkan untuk cerdik seperti ular siapa, Bang? Abangku. Nyala kau ular beludak, Angel. Ya, yang diutus untuk menjadi ular siapa, Bang? Aku mengutus engkau cerdiklah seperti ular. Itu siapa, Bang? Tak penting makan kau itu. Tak penting. Jangan gitulah, Bang. Kita ini saudara, Bang. Tanya kok tidak bisa jawab. Mau makan Iya, kau, Abang. Angel, mau apa terserah. Ego Emi jangan gitulah, Bang. Jangan gitu. Jangan gitu, Abang. Jangan panik, Bang. Jangan panik. Santai. Bukan panik. Abang, jangan panik, Bang. Beberapa pertanyaan dari Kristen di sini Juma tidak bisa menjawab, dia hanya mengutip-ngutip ayat kita. Iya. Angel. Pertanyaan apa yang saya tidak jawab, Abang? Jelaskan, ya, bahwa Apa tuh, kesesembahan kealahan itu, ya, Anda Ya. tidak bisa. Abang kan Abang kan mengatakan Tuhan kami sat. Saya minta dalilnya di mana? Kamu sudah Siapa? Kapan saya menghina? Kamu Saya menghinanya di mana? Ustaz, jangan kamu. Saya menghinanya di mana, Pak? pelintir kitab orang di kitab kamu, Ustaz. Yang mana saya pelintir, abangku? Dengan kitab kamu. Ya. Di mana saya pelintir? Di mana saya menghina? Cobalah, teman-teman, saya menghina di mana? Dengar, Angel. Kitab kamu Saya tidak melintirnya pede, di mana? kamu jelaskan. Saya tanya sama Kalian kamu, yang saya memelintir, kamu tidak bisa pneuma jawab. hoteos, Tidak kalian bisa pelintir jawab. menjadi teos Kamu pneuma. keluar. Yang melintir kalian bukan saya loh, Bang. Abang, yang melintir ayat sendiri kan kalian. Sedangkan kitab kamu ketika saya tanyakan jelaskan sama saya. Itu tadi kamu tidak, dan Apa teman-teman saya juga bertanya sama kamu, kamu tidak bisa jawab. Ya. Anda kan Kamu bertanya harus tentang pede Allah dengan itu kitab saat, kamu. dalilnya di mana? Kamu harus pede. Iya, saya dengan pede. kitab Kamu. Saya pede, Itu Abang. konsep- Sekarang itu konsep ya, iman, Kok konsep? ruku iman, ya, itu Rukun konsep iman. tentang kealahan. Kamu pikir saya nggak tahu, Kealahan. Ustaz? Makanya jangan pede iya, dengan dalilnya kitab di mana? orang. Pede kamu Abangku dengan di mana kitab dalilnya? kamu, ya. Abangku dalilnya di mana? Kamu Allah harus itu pede saat di dengan mana, Bang? kitab kamu jelaskan, kasih tahu di sini Abang. dari mana terdapat itu. Kamu yang Abang. jelaskan. Abang, Kamu yang jelaskan kalau Anda ke melihat saya. Abang, Kamu kalau jelaskan Anda kepada melihat saya. terjemahan lama, Kamu jelaskan ke ya, saya. Kisah Para Rasul 17 Kamu nomor jelaskan 29, ke saya di situ konsep jelas itu, Ustaz. Tios itu saat. Ustaz, Ibrani 1 nomor 3, Allah itu saat. Ibrani 10 nomor 1, Allah itu saat. Ya, di dalam kitab saudara terjemahan lama itu semuanya saat. Kamu pede dengan kitab kamu Nah, dong. sekarang iya, Anda kan menuduh. Anda menuduh Allah itu saat. Dalilnya di mana? Kalau Jelaskan kitab itu, Anda, Tuhan Anda itu, rukun yang konsep kalau di agama Anda, Tuhan Anda itu saat jelas. Yesus itu satgas. Yesus itu saat padat. Yesus itu saat cair. Itu Tuhan Anda. Kalau Tuhan saat itu di Anda, Yesus itu saat padat, saat gas, saat cair. Itulah Yesus. Dan itu Tuhan Anda. Gitu loh. Ya, sesembahan Gimana itu sih kamu abang tahu saya filsafat ini? agama. Mari, Jangan kita hanya berkuar di sini di rumah orang Kristen tapi kamu tidak tahu perbandingan filsafat agama. Saya naik ke sini saya izin, Bang. Ketika Naik ke sini tanya saya kamu sekarang, izin. jelaskan konsep ya filsafat agama itu. Apa itu, Abang? Apa itu, Bang? Kamu Apa itu, Bang? berkuar beberapa teman-teman saya memberikan pertanyaan kamu tidak mau jawab. Loh, Anda mengatakan Allah itu zat, dalilnya di mana? Makanya Kalau- kamu tunjukkan kalau- konsep itu konsep tentang Kalau Anda minta dalil di perjanjian di terjemahan lama, saya tunjukkan. Kalau di Al-Quran tidak ada. Al-Quran tunjukkan. Di mana dalilnya, Abang? Di mana dalilnya? Allah itu zat, di mana dalilnya, Abang? Di mana? Itu jelaskan dulu. Tanya, ada beberapa ustadz yang saya tanya dan mereka mengatakan seperti demikian. Dan Mana ini tadi dalilnya? saya tunjukkan. Ya, Saya minta baca dalil, Bang. dengarkan saya okem. Ya, coba Oke. kamu okem. Ayolah, Bang. Saya nggak on cam aja, banyak yang gila-gila, Bang. Apalagi kalau saya on cam, mungkin ada yang bunuh diri gitu, Bang. Santai aja, Baca, kenapa? okem kau kalau berani. Lo kok jadi on cam yang jadi sandaran Kamu sih? harus belajar tentang ya konsep tentang Host, kealahan. host, Ya, host, tolong diatur timernya host biar kondusif. Ya, ya.
Iya, aku pakai timer Host, aja. tolong diatur timernya. Mari kita kondusif Ada Pak ya. Jack itu Cita, boleh atur timernya. Oke, hanya itu aja. Supaya kondusif. Ya. Lanjut. Tolong diatur Oke. dulu timernya, host. Iya, jadi yang kita bahas tadi ya Bang Cita tentang Oke, ya, Yesus betul. itu di mana dalilnya Bang Cita itu disebut Oke. Yesus itu Maha Suci Maha Tinggi Bang? Di mana Bang? Oke. Tunggu dulu Bang Suma, tunggu dulu ya. Tolong Ya. host diatur dulu timernya. Ah. Mau Iya, berapa supaya kondusif, enak dengarnya. Iya, iya. berapa detik? Siap. Tunggu. Ya aku jalannya gimana ya? Bentar. Handphone aku error nih. Kamu berapa detik? Sebenarnya kalau kita bisa kondusif nggak perlu timer juga sih Kak. Tapi kalau saya, maksudnya kalau saya ini sih, saya suka yang kondusif. Cuman agak membosankan pasti, karena kalau teman-teman pasti suka yang seru-seru, berantem gitu. Enggak, jadi begini. Nggak bisa, Saya mau kasih Pak. tahu. Nggak bisa. Tidak ada edukasinya, Pak. Kalau Iya, satu bicara, betul. satu menimpa lagi. Nggak ada edukasinya. Betul Bu. Jadi begini, Suma, hanya perempuan yang bodoh yang ketika kamu buka Sum antara dua, kalau dia nggak gila mabuk atau gila, ya. Kalau nggak gila mabuk, kalau kamu buka cam dia tergila-gila sama kamu, sudahlah jangan lebay di sini. Nah, Iya, oke. Langsung aja ya Bang Suma, kita mau Oke. saya ulang lagi ya, karena yang saya lihat Bang tergila-gila Suma itu hanya masih perempuan bodoh. Siapa dia namanya saya nggak tahu. Jangan Ya, gituin saya lihat- temanmu sendiri Bang, nggak boleh. Oh, apa? ya izin ya. Jangan Ya, Bang jadi Suma. gituin dia. Saya Saya nggak tahu ya, saya lagi nggak bicara orang, saya tapi boleh kalau ada yang tergila-gila dinyalakan kamera sama saya, Mbak? kamu itu perempuan bodoh. Harus dihargai. Apalagi satu keyakinan Anda masih gitu caranya. Iya, orang gila itu antara dua kan sudah aku bilang. Sekali ucapan Jangan saya digituin boleh- temanmu itu saudaramu. Angel. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu. Mbak Angel, saya boleh dibesarkan mungkin? Boleh. Oke, terima kasih. Tergila-gila kepada bukan orang Kristen, itu hanya perempuan gila atau nggak mabuk. Jangan gitu Bang, nggak Mbak bagus Angel, gitu. gimana? Handphone aku error, kayaknya lagi Oh, panas. oke, nggak apa-apa. Ya udah, ini agak kecil-kecil nggak apa-apa ya. Oke. Sebelumnya saya nggak bisa apa-apa ya. Tuhan, saya merendahkan diri bukan dengan kekuatanku. Aku berdoa para pendengar Bang Suma boleh memahami ini dan menerima dengan hatinya. Amin. Dalam nama Yesus. Ini ya Bang ya. Kita buka nih Yohanes 1 ayat 1. NRK. Jel. Tunggu sabar Bang John. Bang John, sabar. Jel, tolong dikasih di tengah sama Bajeng. HP-nya error, Bang. HP-nya error. Tadi udah bilang. Nggak. Kamu kalau begitu kamu tutupi dulu, kamu buka lagi, ke connect lagi. Kamu tutupi dulu, kamu lewatin, kamu buka lagi. Kalau nggak enak. Ini data loh. Supaya semua orang iya. Enggak, kalau data begini harus dibuka supaya netizen lihat semua. Ya udah, aku Ka- akhiri dulu kamu- nanti naik lagi ya. Jangan akhiri. Hanya closing di handphone tutup, jangan akhiri. Baru kamu buka lagi. Jangan tekan akhiri. Oh ya, udah. Oke. Oke, terima kasih ya. Oke, saya melihat Ya. Bang Suma masih bernarasi bahwa dan apa namanya roh itu Allah gitu kan. Nah ini saya coba ya Bang. Ini kita buka dari Yohanes 1 ayat 1. NRK and hologos, kai hologos and prostonteon, teon. Nah kai theos and hologos ya. Jadi seperti ini ya Bang ya. Seperti tadi Abang sempat mengatakan seperti ini. Artikel ho itu menunjukkan milik Allah. Nah itu salah kedua kalinya. Ketika itu menunjukkan milik, kepemilikan, maka dia berubah menjadi toteu. Jadi hotheos akan berubah menjadi toteu. Nah misalnya ini kenapa di sini hotheos berubah menjadi teon. Nah kenapa? Karena dia udah bentuk akusatif. Ketika itu berubah akusatif, hotheos akan berubah menjadi tonteon. Nah di sini dikatakan seperti ini. Kai itu dan ya. Kai theos and hologos. Nah, kenapa orang terjemahan tidak dikatakan dan
Theos itu kan Allah ya, dan Allah itu adalah firman. Kenapa tidak terjemahkan seperti itu? Karena ada ini Bang, artikel, definite artikel ho di sini, ini yang menyebabkan terjadi perubahan subjek. Nah, ho logos ini menunjukkan subjeknya adalah si logos ini, karena ada ho di sini. Itulah kenapa kita dalam terjemahannya tidak dikatakan seperti ini. Dan Allah itu adalah firman, tetapi dan firman dulu, subjeknya berubah. Dan firman itu adalah Allah. Oke, itu ya. Kemudian tadi masalah. Nah, ini sebenarnya kita bisa bandingin ya di hampir semua terjemahan ya. Misalnya saya compare nih. Saya compare. Bentar. Ini terjemahan baru ya. Ini terjemahan baru ya dengan KJV. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi tidak bisa dikatakan kayak Theos and Logos terus berarti Allah itu adalah firman. Tidak, firman itu adalah Allah. Ini ya, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word dulu. Kenapa? Karena ada definite article, itu membuat dia menjadi subjek. The word was God. Oke, saya buka yang tadi ya. Allah itu roh. Nah, ini mungkin teman-teman juga baru tahu ya bagaimana saksi Yehova menerjemahkan itu. Nah, nanti lucu lagi. Halo, shalom semua. Oh, shalom, teman. abangku. Cuma shalom. Ya, Ya. Tersoki. Dikatakan apa? Allah itu roh ya. Allah itu roh. Itu di mana Bang? Saya lupa tadi Bang Zuma. Ya, Yohanes 4 nomor 24, Bang. Yohanes 4 ayat 24 ya. Oke. Yes. Teman-teman di bawah, saya tidak mode polemikus ya. Jadi apa namanya? Aku memang nggak suka gitu ya. Nah, ini dikatakan seperti ini. Pneuma ho theos, ya kan? Nah, mana yang akan jadi subjek? Nah, kalau dalam grammar Yunani, maka yang jadi subjek adalah ada artikel ho di sini. Ini terlebih dahulu. Makanya diterjemahkan seperti apa? Ini. Perhatikan ya, compare. Dikatakan apa? Terjemahan Allah itu roh. Bukan roh itu Allah. Ya. God is spirit, ya. Allah itu roh. Gitu. Nah, kalau Suaranya kecil. Saksi Yehova, Suaranya kecil, cuy. oh sorry, ya akan diterjemahkan Allah itu roh ya. Nah, bagaimana saksi Yehova menerjemahkan ini? Dia akan menerjemahkan yang pertama Allah itu roh, ya kan? Pneuma di situ memang dikatakan roh, khusus di ayat ini. Tetapi pneuma selanjutnya diubah menjadi kuasa. Gini. Nah, ini ya, Allah itu roh, itu kan. Nah, dia juga akan menerjemahkan Allah itu roh ya. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam apa? Kuasa kudus. Ininya berubah, jadi bukan roh lagi pneumanya, kuasa kudus dan kebenaran. Nah, saya tahu abang pasti juga apa namanya ya, bagaimanapun juga abang harus apa namanya mengimani atau mengatakan yang mempertahankan apa yang abang abang ucapkan di depan tadi, tetapi saya hanya memberitahu bahwa itu salah. Ya wajib sesama saya harus beritahu bahwa itu keliru. Jadi ketika itu keliru ya jangan diteruskan. Memang saya nggak bisa menahan Anda untuk meneruskan itu udah hak-hak Anda, tetapi inilah yang kami imani dan inilah yang kami percayai. Monggo Bang Zuma silakan. Atau Bang Tampan mau namai? Monggo. Ini gurunda saya dalam hermeneutik nih. Enggak, lanjut aja, lanjut. Ya, silakan. Oke, Bang Zuma. baik. Mau ditanggapi? Monggo. Oke, baik. Oke. Jadi ketika kemudian Anda mengatakan di dalam Yohanes 1 nomor 1 Theos and Hologos, Tuhan itu adalah firman, Tuhan itu adalah kata, tetapi tidak dikatakan kemudian adalah firman itu adalah Allah. Coba Anda lihat terjemahan yang sebenarnya. Oke, Yang baik ada ya. adalah Theos itu adalah firman.
Ini ya Bang. Jadi terjemahan yang benar adalah firman itu Salah kalau adalah Theos Allah. firman. Jadi bukan Theos itu adalah firman. Masa Itu. hakikat Allah adalah firman ya keliru. Jadi apa namanya? Ketika kita bicara grammar, saya ulang lagi ya. Oh, ada Bang Nandar, silakan kalau Bang Nandar mau naik, monggo. Monggo Bang Nandar, silakan. Silakan Bang Nandar kalau mau naik. Jadi ya kan jelas uraiannya kan udah jelas tuh. Theos and hologos ya kan. Artinya Tuhan itu atau Makasih, Tuhan Bro dulu, Tuhan dulu hologos. Kan gitu. Tuhan dulu itu kata, Betul. Tuhan dulu itu Betul. adalah firman. Kan gitu. betul. Itu memang di dalam. Nah, terus kenapa penulisan Anda Yunani itu. pada saat menjelaskan kemudian pneumahotheos, kenapa theosnya dulu yang disebutkan? Ya, karena ada artikel ho, Bang. Ketika ada artikel ho, maka dia akan merubah. Kenapa nggak disebutkan yang di logos belakang dulu? Ini akan jadi subjek. Gitu, Bang. Padahal grammarnya kan sama tuh. Theos on hologos. Nah, Kan sama. Coba, ini ya, Bang ya. Yang membedakannya di mana? Kalau Terjemahannya mau aja yang dibolak-balik supaya Theos dipaham. monologos, ini yang benar gimana, Bang? Kan saya Bukan udah bahwa sampaikan saya roh itu adalah Tuhan. Sebentar ya, saya ulang ya. Kaetheos and hologos. Nah, itu karena hologos mengandung artikel ho, maka dia akan dalam terjemahannya akan dibaca dan firman itu adalah Allah. Oke, itu kita godit itu dulu. Kemudian ketika pneuma hotheos, maka hotheos dulu yang kita baca. Allah itu roh. Nah, itulah teknis atau cara menerjemahkan. Karena bahasa Yunani penuh dengan infleksi. Infleksi itu apa? Perubahan bentuk. Gitu. Misalnya saya kasih contoh nih. Ini ya. Ini ada berupa apa? Tonteon. Tonteon ya. Tonteon. Sebenarnya teon ini dari mana? Kita klik dulu nih. Teon itu sama artinya dengan theos. Ya kan? Kenapa berubah jadi teon? Kenapa ya berubah jadi teon? Satu, karena dia bentuk apa? Ini saya bukain. Dia bentuk apa? Akusatif. Jadi ketika berubah jadi bentuk akusatif, dia berinfleksi. Ini bahasa Yunani banyak infleksinya, Bang Zuma. Infleksi itu perubahan bentuk. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang saya akal-akalan, ya saya sedikit banyak satu semester ada bahasa Yunani ya. Tapi saya nggak tahu Bang Zuma apakah pernah mengikuti satu semester bahasa Yunani minimal. Saya belum yakin. Jadi beberapa kayak misalnya si ocop-ocop lah gitu ya. Nah itu juga sama ketika bikin tonteon itu pasti untuk bapak itu kan. Padahal salah. Tonteon itu menunjukkan infleksi. Oke. Sekarang Ya, di internal Anda diajarkan Allah itu, Tuhan itu adalah roh. ya. Boleh nggak di dalam kitabnya orang Yahudi ada dalil yang sama yang mengatakan itu? Ada nggak? Oh ada Bang. Aduh, ini mana? Coba. Ada. Oke. Iya. Nih ya. Bentar. Tadi Yohanes 4 ayat 24 ya Bang ya? Iya. Oke, kita buka dari Yohanes 1 ayat 1. Kok Yohanes 1? Dari Kejadian 1. Oke ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kita tahu bahwa hakikat Allah adalah roh, transenden, nggak kelihatan. Jadi ya semua tahu Allah itu roh, makanya dia menciptakan kita, dia meniupkan ke dalam kita roh manusia ya. Ketika Tuhan meniupkan itu kan dia menciptakan roh manusia dalam diri kita ya. Nah, kenapa? Karena hakikat Allah adalah roh. Maka sesuai dengan Yohanes 4 ayat 24 tadi, Allah adalah roh. Ya memang Allah itu transenden. Semuanya juga agree dengan itu, Allah itu transenden. Ya kurang lebih seperti itu. Ayatnya bang, yang menyatakan bahwa
Allah itu adalah roh itu di mana tertulis? Nah ini roh Allah, ada roh Allah, ini udah sama aja. Karena memang Allah itu roh. Kenapa? Tunggu bang, saya minta pernyataan Yohanes ini, ajaran yang datang sebagai himne Plato ini, Anda dudukkan di dalam kitabnya orang Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhan itu roh, itu di mana dalilnya? Oh, ini bukan himne Plato, Bang. Abang, apakah Abang paham himne Plato? Nggak usah terlalu jauh, Bang. Itu bukan firman Tuhan, bukan juga sabda Yesus Yohanes 1 itu. Nggak usah terlalu jauh. Duh, yang saya minta tidak percaya dengan Yohanes 1 ayat 1, bagaimana Abang bisa percaya dengan baginda Nabi yang tidak pernah melihat Yesus? Jangan ke sana, Bang. Jangan ke sana. Kalau kecuali Anda ingin mengatakan bahwa itu sabda Yesus dengan data, ada nggak? Ada. Oke, saya kasih data. Saya kasih data dari sabda Yesus bahwa dia adalah firman ya. Oke, saya kasih Enggak, data. bukan. Yang Yohanes itu bahwa Allah itu adalah firman, itu di mana tertulisnya? Pengajaran Yesus. Itu kan pengajaran Yohanes itu. Oke, itu tidak akan Anda temukan. Sekarang pindah ke perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi yang mengatakan bahwa Hasem yang mereka sembah itu roh, itu tertulis di mana, Bang? Oke. Saya tunjukkan bahwa Allah adalah firman ya, Bang ya. Boleh saya tunjukkan? Allah adalah roh. Di mana itu tertulis? Loh, tadi sudah saya bukan tuh, sudah saya bukakan. Yang mana? Yang mana dikatakan Allah ada roh, di mana itu, Bang? Di perjanjian lama di mana? Nih ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya akan tunjukkan juga nanti Allah adalah firman. Bumi belum berbentuk dan kosong, ya kan? Terus Raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti memang dia transenden. Roh Allah itu maksudnya apa, Bang? Loh, ya memang roh Allah itu adalah roh Allah sendiri. Allah itu roh. Mana dalilnya? Mana dalilnya di perjanjian lama bahwa Allah itu adalah roh? Roh Allah ini kan maksudnya roh ciptaan Allah. Oke. Nah, itu dari mana dalilnya, Bang? Karena gini, di sini kalau dari mana dalilnya? Kan jelas itu Weruwa Elohim itu kembali kepada asas yang ada pada diri Allah, seperti berfirmanlah Allah. Bukan berarti Allah itu adalah firman. Oke, saya akan tunjukkan Allah. Bukan berarti firman. Allah itu adalah perkataan. Saya akan tunjukkan Allah adalah firman. Jangan ke situ dulu. Jangan ke sana dulu. Perjanjian lama Allah itu adalah roh, itu di mana? Kalau ajaran Yunani roh itu adalah Tuhan. Sekarang ajaran Yahudi saya sudah tunjukkan. Enggak ada Anda menunjukkan. Cuma dikatakan roh Allah. Roh Allah sama seperti ketika dikatakan bait Allah, hamba Allah, makhluk Allah, sama. Sekarang Allah itu adalah roh di mana di perjanjian lama? Kalau yang Anda tunjukkan tadi Pneumahotheos itu kan ajaran Yunani. Nah, sekarang kita tahu Yunani memang penyembah roh-roh. Yang saya minta sekarang ini adalah orang Yahudi menyembah roh-roh itu di mana, Bang, dalilnya? Oke, jadi kalau menurut Abang, Allah itu gak pernah orang Yunani nyembah roh-roh. Wahyu 5 nomor 7. Gak ada. Yang bertanjuk 7 bermata 7 itu apa? Itu simbol kiasan. Simbol, betul, ya, simbol. Itu ketujuh roh Allah. Itu sesuai dengan Yesaya. Yang cari receh. Ya. Jadi ada banyak karunia, tetapi hanya satu roh. Seperti itu, Bang. Enggak. Ya, perjanjian lama Hasem itu roh di mana tertulis? Tadi saya sudah tunjukkan bahwa Allah itu roh. Di mana itu, Bang? Gimana, itu Bang? Ajaran Yunani. Bukan. Yang saya minta ajaran Yahudi. Ajaran Kok bisa Yunani. Hasem itu roh. Literatur Yunani. Gini, Coba Bang, tunjukin literatur. itu adalah orang Mereka itu Ibrani, menyembah Bang, materi. bukan orang Arab. Jadi tidak bisa di framing itu ajaran Yunani. Loh. Material. Nah, sekarang coba tunjukkan kalau Yahudi menyembah roh itu di mana? Dalilnya. Brother. Di mana dalilnya? Enggak usah terlalu muluk-muluk. Dalilnya kitabnya orang Yahudi. Hasem itu adalah roh. Rabi-rabi Akifa. Coba dalilnya. Enggak usah terlalu muluk-muluk. Dalilnya dalam kitabnya orang Yahudi, Hasem itu roh, itu di mana, Bang? Ya itu di Kejadian Dimana? 1 ayat 2 itu. Roh Allah. Iya. Enggak.
kalian akan diketawain Tadi sama sudah orang saya Yahudi. buka kejadian 1. Loh, Nah, terus apa-apa, menurut masalah. abang Kami gini, juga oke, yang ketawain benar menurut orang- abang Allah itu orang material gitu. Yahudi modern. Jangan bandingkan kami dengan Rabi Yahudi sekarang. Nggak bisa, nggak bisa. Anda nggak ada Yunani. apa-apanya dibanding orang Yahudi. Kalian cuma menggunakan kitabnya Masa orang kok. Kamu Apa? anti orang Kitab Yunani, orang. tapi Apa? kamu nggak banggakan Yahudi ciptaan orang Yunani. Rabi Akiva itu Enggak, kita Yunani. menghargai kitabnya orang, bukan orangnya, bukan oknumnya. Sekarang kitabnya orang kalian perkosa mengatakan Tuhannya mereka roh, itu di mana dalilnya? Oke, kalian penyembah roh silakan, itu hak kalian. Sekarang orang Yahudi Berarti nih. kamu menyembah benda padat kalau gitu. Kok larinya ke saya? Loh, Oke, sudah Jal, Tuhan minta- material. Oke, Tuhanmu itu manusia loh, manusia terkutuk. Iya, Jadi memang Anda manusia, sopan Jal, ngomong. Minta Oke, di tengah dulu, sopan, Jal. sopan. Jal, minta Beda di tengah, Tuhan Jal. dengan ilah, bro. Jal, Sopan. minta di Tuhan tengah, Jal. dengan ilah. Kalau Ya, Tuhan itu Yesus itu berkuasa, zat ia cair, zat menuntut padat, ketaatan semuanya lengkap secara Yesus. kepada Jadi Allah. Anda nggak usah Oke. kemana-mana. Sekarang Minta Tuhannya di orang tengah, Yahudi Jal. disebut sebagai roh itu di mana? Angel, minta di tengah dulu, Angel. Nggak bisa kan kalian? Tunggu. Jadi Sebutkan. sudah fix Kenapa harus memaksakan Tuhannya orang untuk Kristen supaya memang roh, orang sementara roh itu Oke. adalah ciptaan. Oke? Angel, Udah ya? Angel. Bukan. Bukan Seperti- apa? Seperti Angel. artinya personal. Personal. Zakaria 12 nomor 1. Diam. Zakaria 12 nomor 1. Tuhan oke. menciptakan roh pada diri manusia. Diam dulu, Yesus Bang Suma. manusia. Turunkan Berarti dulu, roh Bang. yang Mau ada bicara. roh yang ada dalam diri Yesus itu ciptaan atau bukan? Itu bukan roh Oke, oke. Allah. Nah, itu Seperti ciptaan. halnya Oke. apakah Allah itu impersonal atau personal. Sedangkan personal, makhluk juga personal. Apakah Allah itu adalah personal? Tidak. Personalnya Allah itu adalah unik. Begitu juga semua makhluk juga punya roh. Tapi apakah Tuhan itu adalah makhluk? Enggak. Rohnya Allah itu unik dibanding makhluk yang lain gitu. Oke. Ada Kasih kemiripan ayat yang nih. dia ciptakan. Oke, Tapi oke. kualitasnya berbeda dalam segala esensi dan atributnya. Oke, saya bicara dulu. Oke. Tuhan tidak pernah mengatakan dirinya itu dalam bentuk yang lain. Dalam Yeskel 3 ayat 12 diceritakan begini, ya. Maka roh itu mengangkat aku dan aku mendengar di belakangku suatu suara gemuruh yang besar. Allah mendefinisikan dirinya sebagai roh, tidak ada bentuk lain. Nah, sedangkan di dalam Al-Qur'an jelas dikatakan di dalam terjemahan, ya, wa ya'uwalajuna sulama walaikum, ya, artinya wajah atau saat di sini. Ya, ini dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Tunggu kamera ini. Kamera. Udah nih kamera ini. Oke. Wajah atau zat, ya. Wow, keren. Dan tetap nekat mempunyai Tuhanmu. Apa saat ini? Wajah. Apakah Allah punya wajah atau zat? Kau pilih yang mana? Dalam terjemahannya, Allah itu mempunyai wajah atau zat? Ini di dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Jangan kau bolak-balik lagi. Apa wajah Allah punya wajah atau mempunyai zat? Kau pilih yang mana? Kau pilih yang mana, Suma? Jawab. Pasti dia larinya. Kamu harus Di-mute, tahu di-mute kayaknya. bahasa Arabnya. Kamu harus tahu bahasa Arabnya. Dia aja nggak bisa bahasa Arab dengan jelas. Iya. Jadi zat Ini adalah zat. zat itu hakikat, Bang. Zat itu hakikat, Bang, hakikat. brother, Wajah itu kalau hakikat itu, hakikat kalau Allah. itu dia pakai D, Z, A, Ya, T. itu bahasa Indonesia. Mana ada bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Arab? Itu bahasa Indonesia itu, Bung. Oke, D, Z, sama A, T seperti itu sudah di Indonesia kan, brother. Jangan Anda samakan dengan kebohongan hanya untuk mendapatkan koin. Jangan seperti itu, brother. jangan Anda samakan kitab Anda. Kisah Ya, Para nggak Rasul sama. 17 nomor 29 Makan dengan jelas di sana, maka oleh sebab kita jadikan Allah, tiada patut kita menyangkakan zat Oke. Allah itu Wajar. serupa Saya dengan minta- emas. Saya minta definisi daripada hakikat. Paham dia. Apa arti Orang-orang hakikat? cerdas itu. Oke. Itu memang Jadi udah jelas bahasa ya, dia. jelas ya teman-teman. Di dalam kitabnya Oke. orang Yahudi tidak ada Jelas. Tuhan itu disebut dengan sebutan roh. Oke. Paham ya? Makasih, Bang. Jadi Makasih, ya. penyembah roh itu adalah ajaran Romawi dan Yunani, ajaran paganisme. Sebutan roh. Ajaran paganisme itulah yang Ya, kemudian ya, mengajarkan ya, ya, menyembah ya, roh-roh. Ya, Nah, sudah yang dijelaskan. lebih parah lagi kalian, karena bukan lagi roh, bukan hanya roh yang kalian sembah, tapi juga manusia.
Mbak Angel. Yaitu Saya Yesus. dong Mbak Angel. Ya, makanya tadi dalilnya pengertiannya itu kami ketika hormati. Tuhan tidak Ini, punya sisi kemanusiaan, Bung, kecuali Ini, Bang. Tuhan pagan. Brother. Nih, Bang. Oke. Kamil kami Kalau hormati. ajaran Tuhan itu tidak pernah mengatakan bahwasanya dirinya itu adalah roh. Nah, ini Bang, Oke. ini yang Abang salah nih. Nih. Hmm. Roh Allah telah membuat aku. Ya, Nah, terus di sini ada aku Roh di sini Allah. adalah ciptaan. iya betul. Dan Ah, di sini terus? ada pencipta. Ya, terus Allah menggunakan Jadi Allah roh itu untuk adalah kemudian enggak, artinya bahwa enggak salah Anda. Baca Bahkan Zakaria saya bisa 12. Dengarkan. menunjukkan Roh Kudus Zakaria dalam 12. perjanjian lama. Sebentar Bang, saya bisa Zakaria menunjukkan Roh Kudus 12 dalam nomor perjanjian lama 1. nih. Sebentar. Nih ya. Roh Kudus dalam perjanjian Banyak Roh kalau Kudus itu, daripada Bung. materi, Saya brother. bisa menunjukkan sampai 100 kalau itu. Tapi Roh itu mereka antitesis memberontak dari materi, bukan dan material. mendukakan Roh Kudus. Tidak ada itu. Di mana dalilnya bahwa di dalam perjanjian lama Roh Kudus itu adalah Tuhan? Di mana? Menolak bahwa Bang. Allah adalah Lah, ini roh, siapa berarti ini? Kalau sesembahanmu bukan? adalah Nih. materi. Begitu aja sudah. Makanya disebut dengan wajah. Nih, Bang. Enggak, yang saya tanya, yang saya tanya di dalam perjanjian lama Tuhan itu adalah Roh Kudus di mana? Atau Roh Kudus itu Tuhan itu di mana, Bang? Loh, memangnya yang didukakan siapa? Allah kan? Baik sekali kalian. Oke, saya ulang, teman-teman. Enggak, bisa di nggak? mana dalilnya? Di mana dalilnya di perjanjian lama Roh Kudus itu adalah Tuhan? Di mana? Di mana? Loh, Bisa Di mana? nggak nih? Yang ada di perjanjian lama, yang ada di dalam perjanjian lama itu Allah itu Oke, batu, bisa gunung ganti batu. Nah, sekarang saya minta, Iya, yang saya minta, di mana dalilnya Tuhan itu adalah roh? Di mana, Bang? Iya, oke ya. Atau Bang. Roh Aku Kudus baca. adalah Allah itu di mana, Bang? Bisa aku baca nih? Bisa, silakan. Oke ya, makasih ya. Silakan. Oke, makasih Bang Cuma. Tetapi Iya. mereka Mereka memberontak dan mendukakan Mainnya Roh potong-potong ya? Kudusnya. Mainnya boleh Lah memang potong-potong. mereka Terus maksudnya- terhadap maksudnya siapa? apa itu? Terhadap Allah Maksudnya apa sendiri. itu? Oh, enggak. Mereka memberontak terhadap Allah sendiri karena Oh, Allah itu enggak. adalah roh. Roh Kudus. Roh Kudus Ya, jelas enggak, Anda keliru. Ya, roh Jelas Kudusnya itu maksudnya roh ciptaan Tuhan dan jelas itu betul, adalah brother. Gabriel. Itu Nah, adalah kalau- Gabriel. Nggak ada Kalau Itu adalah Roh malaikat. Kudus itu Nggak ada adalah tulisan ciptaan Jibril. Tuhan. Roh Kudus, Tapi coba dalam begini. dirinya Allah Ada tidak tulisannya punya hidup. Coba Anda tunjukkan Roh itu kepada adalah saya ciptaan. supaya Anda bisa nipu-nipu saya. Tunjukkan di dalam kitabnya orang Yahudi Roh Kudus itu Masa adalah tipu, sembahan teriak mereka. nipu. Di mana? Masa Di mana, Bang? tipu, teriak Bahkan nipu, mereka ini gimana mendukakan sih? rohnya, Bang. Nih ya. Ya, di mana? Dan mendukakan Di mana? Coba tunjukkan ke saya di mana dalilnya orang-orang itu menyembah Roh Kudus, di mana dalilnya? Duh, ya memang Allah itu memang roh dan roh itu Iya, kudus. itu menurut penyembah roh. Itu menurut saudara. Coba Anda lihat di dalam kisah para rasul 19 nomor 2. Kata Paulus kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Jadi jangan bawa-bawa Roh Kudus itu sebagai Tuhan. Iya, itu masalah baptisan Roh Kudus. Itu beda lagi Oke. rasanya. Mereka bilang, "Oke, silakan, Bang." Berarti mereka tidak pernah mendengar Roh Kudus sebagai Tuhan. Nah, sekarang Itu perjanjian salah. Ini saya kasih nih. Nih ya. Nih. kan bahwa Yahudi menyembah Roh Kudus itu di mana, Bang? Oke, sebentar nih. Ada enggak? Bahwa Roh Kudus adalah Allah. Sebentar. Saya minta dalil. Ya udah Di dalam agama Yahudi, nanti kami giliran nanya. orang-orang Yahudi menyembah, dengarkan, menyembah Roh Kudus di mana itu, Bang? Tenang, jangan panik Juma, jangan panik, nanti koinnya tetap di. Yang ada menyembah Hasem. Ini ya, Bang ya, bahwa roh Allah. Nah, kalau Kristen itu menyembah satu roh, hakikat oke, dengan Allah. Tuhan kalian adalah roh-roh. Oke, Itu jelas. Nah, sekarang gantian ini. orang Yahudi menyembah roh-roh itu mana dalilnya? Bisa Juma, gantian nggak nih, Bang? kamu tunjukin kata Oke. Hasem di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kamu Oke ya, tunjukin sebentar, orang sebentar Yahudi nih. menyembah Hasem. Tulisannya mana? Izin, Tulisan Bang Taman, menyembah Hasem. Izin Bang Taman. Menyembah Hasem. Ingat ya, istilah Hasem harus ada tertulis Oke, izin Bang di dalam Taman. bahasa aslinya. Sebentar ya, Bang. Izin. Tetapi Petrus berkata nih, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian uang hasil penjualan tanah itu? Nah, apa yang dikatakan? Selama tanah itu, nah ini. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Karena Roh Kudus
adalah Allah, tetapi mendustai Allah. Nah, itu sederhananya gini ya, Pak ya. Di dalam Allah yang kami sebut sebagai Bapa berdiam firman dan rohnya, itu udah sangat-sangat sederhana sekali. Firman itu pasti Allah, karena firman adalah pikiran Allah. Pikiran abang adalah abang, sama juga pikiran Allah adalah Allah. Ya sederhana banget sih sebenarnya. Oke, saya tambahkan dulu. Jadi itu sedikit, cuma Bang. asumsi ya, nggak ada dalil ya Bang, nggak ada dalil Saya bahwa tambahkan dulu. Bani Israel menyembah Roh Kudus ya. Oke, saya tambahkan dulu. Roh Kudus itu karena kenapa dikatakan Roh Kudus? Karena Allah adalah Roh. Sudah jelas Allah adalah Roh. Kemudian ada juga Itu menurut ajaran Yunani, menurut Tidak Yahudi ada. nggak ada dalilnya. Iya. Oke. Dari tadi saya minta dalilnya Allah itu Roh itu di mana? Ada Bisa dari tadi. mengikuti agama pagan Quraisy kan nggak bisa, brother. Sekarang kami sudah nyatakan Yang penting bahwa jangan nyembah Allah itu manusia, adalah Bang. Roh. Nah, Ajar kenapa? aswat, ya. Ya, Ajar aswat. tunggu. Kenapa Allah ini tidak tahu wujudnya? Si semua menolak bahwa Allah wujudnya adalah zat, dia tolak. Kalau begitu, Allah itu apa wujudnya? Tidak ada serupa. Namanya Yang zat itu sembahan kalian. Yesus itu zat padas, zat cair. Itu sembahan kalian. Semua. Ih, parah ini, parah. Lagi parah. menjelaskan, Parah. jangan dibaca. Diturunkan Parah dulu ini, dia. parah. Banget zat ternyata wajah itu. Zat Jal, diturunkan dulu dia. Oke. Jadi siapapun di antara kalian tidak akan mampu menunjukkan Angel, Roh Kudus itu diturunkan dulu adalah dia, Tuhan di dalam perjanjian lama. Terus. Nggak bisa kalian menunjukkan. Oke, sekarang begini ya. Mau kalian cari pelampung atau orang hebat seperti apapun Anda hadirkan di sini itu percuma. Kamu sama dengan neraka. Diam Percuma. dulu. Sekarang keberadaan Allah Subhanahu wa taala tidak jelas. Ketika dikatakan roh tidak, dikatakan zat tidak. Kalau Ya habis begitu- ini dan teman-teman giliran kita bertanya ke dia, ini dia terima atau tidak? Silakan adikku Rasul bacakan dulu 1 Yohanes. Sabar, Bang. Saya akan baca. Tunggu Bang, saya akan baca. Jadi begini. Pak Torosoki Ketika Allah diselesain Subhanahu dulu, wa taala, Pak Billy. ketika Allah Subhanahu wa taala dikatakan zat dia tolak, dikatakan roh dia tolak, berarti Allah Subhanahu wa taala fix tidak ada. Shalom Elohim. Haleluya. Allah Subhanahu wa taala hanyalah tulisan yang ada di dalam kertas dan dia tidak ada perwujudannya. Amin. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala membiarkan nabinya diracun, nabinya jatuh gigi 2 karena dia memang tidak ada, hanya sebatas tulisan. Kalau begitu percaya Kan larinya kemana-mana ini. Iya, sudah. Nah, sekarang Allah tidak ada, hanya Iya. sebatas tulisan. Fix. Oke. Ya adikku Billy bentar dulu Juma. Sekarang coba Anda Bentar dulu, coba Anda Juma, tunjukkan bentar dulu. wujud. Coba Anda tunjukkan wujudnya Tuhannya Yesus itu seperti apa modelnya. Bang? Sebentar dulu, jangan kamu banyak Apakah apa dulu. dia dulu. apakah dia Adikku Rasul, berbentuk Adikku Rasul, Ya, bacakan ya. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 1 Yohanes 5 ayat 8. Itu ada yang memberikan kesaksian di surga dan di dunia ini. Silakan Deko. ayat sisipan di bawah-bawah. Jol. Ada 3 yang memberi kesaksian. Berapa Tuhan Anda? 1. Yang bersaksi 3. Itu keimanan Ketiganya kan kami. adalah 1 itu. Iya. Iya. Silakan Angel bacakan dulu itu. Itu Anda, makanya saya tertawa. Saudariku yang baik hati Angel bacakan dulu 1 Yohanes Silakan. 5 ayat Ada 7. 3 yang bersaksi. Bapak, Ya, minta di Oke deh. Anak, Roh Kudus. minta di tengah. Itu adalah Roh Kudus ya, Billy. jawaban Ada dari 3 yang Tuhan. bersaksi. Diam Billy kamu seorang- Ustaz. Ada berapa? Baca dulu lah, Kecil jangan banget, potong Billy. dulu. Ada lah, berapa Ustaz. yang bersaksi di sana? Ustaz, jangan sosok Pak pintar kamu. Pak Torosoki, ada berapa yang bersaksi di situ? Diam kamu dulu, Billy. astaga naga. Suaramu kecil, Billy. Ustaz sahabat saya Jol, ini. minta di tengah, minta di tengah. Iya, kasih dia di tengah dulu. Di luar kepala itu kalau Bible, di luar kepala. Pak Pendeta Torosoki. Si Billy dulu kasih di atas ya. 1 Yohanes Di luar 5 kepala. ayat Ada berapa yang bersaksi di sana? 1 Yohanes 5 ayat 8. Nggak ngerti. Ada berapa yang bersaksi di sana Pak Pendeta? Sebab ada 3 yang bersaksi di Ada surga. 3 pribadi. Ada 3 yang bersaksi. Ada berapa Tuhan Anda? Iya, ada berapa Tuhan Anda? Ayam bersaksi. Ketiganya adalah Ada 3 yang bersaksi.
Ketiganya adalah satu. Ketiganya Oke, adalah satu. ketiganya. Iya, dia tadi menanyakan roh di situ itu udah jelas ya. Terserah Ustaz menerima atau Oke, tidak itu baik. iman kami. Silakan. Sekarang Iya. giliran Jadi Ustaz bertanya. Tuhan Anda jelas ya, Tuhan Anda ada 3 dan bersatu. Oke? Sekarang giliran Ketiganya Ustaz adalah bertanya. satu. Iya. Iya, ketiganya adalah satu. Setuju bahwa Tuhan Anda Giliran itu adalah 3? Kristen bertanya sama si Juma. Giliran kita sekarang saya diam. Silakan teman-teman lanjut. Pertanyaan saya belum dijawab dari tadi tentang Yesus itu mengaku Maha Suci Maha Tinggi itu di mana? Oh, Kenapa harus boleh. ngikutin maunya? Iya, Tapi dari silakan. tadi aku jawab terus ya ini. Gimana nih? Iya, Loh, Adil nggak? saya dari tadi juga ditanya di sini Udah, loh, Bang. jangan hanya belum boleh, pernah brother. ditanya. Cuman kitab Anda, satu brother. belum pernah, satu pertanyaan belum loh. pernah. Gimana Brother, ceritanya? belum Tanya pernah Billy. ditanyakan, Pertanyaan Billy belum semua sudah kujawab. Selagi aku saya di atas ini, belum pernah ditanya kitab Anda. Abangku ya, Abang Juma yang berarti. Dari tadi saya menjawab di selama sini aku ya ada Allah di ya sini, Karim. selama aku ada di sini belum ada yang bertanya Satu kitab Anda. pertanyaan Belum saya, menjawab, Anda nggak belum bisa menjawab. jawab Jangan gitu kamu loh. jangan kamu kentri di sini. Allah Subhanahu wa taala sudah jelas Izinkan teman menyatakan saya dirinya bertanya, sebagai esensi silakan yang bertanya ke suci dia teman-teman saya lagi diam. Maha Tinggi. Daripada ke saya bertanya dia nggak bisa jawab. Tuhannya orang Yahudi, Maha Suci, Maha Tinggi. Juma. Allah itu esensi atau eksistensi? Yang satunya itu esensinya atau Di mana dalilnya? Enggak, jangan nanya dalil terus. Yang satu itu eksistensinya atau esensinya? Nah, saya minta. Yang satu itu Saya minta apa esensinya tadi? atau Saya minta dalilnya eksistensinya? Tuhan Maha Yang Suci Maha satu Tinggi di itu mana dalilnya? Esensinya atau eksistensinya? Yang satu itu esensinya atau Bang, eksistensinya? Pertanyaan Yang satu itu pertanyaan saya sederhana loh. Pertanyaan atau saya esensinya? Masa sederhana. begitu aja nggak paham, Allah, brother? Ya ampun. Allah sembahan kami. Yang satu itu Sembahan kami itu jelas eksistensinya atau esensinya? menyatakan Tadi dirinya Anda Maha bilang Suci Allah Maha itu Tinggi. tadi Subhanahu bahwa wa Allah ta'ala esensi. amma yaquluna halo, uluwan kabira. ngomong terus. Itu Tuhan kami. Ngomong terus. Tadi Anda Tuhannya orang Yahudi bahwa juga mengatakan tadi Anda mengatakan bahwa Oke, Allah itu bahwa esensi. dirinya Maha Suci Maha Tinggi. Tadi Anda Nah, sekarang mengatakan- Tuhan kalian tadi Yesus Anda Maha Suci Maha Tinggi di mana dalilnya? Tadi Anda mengatakan Ayo bahwa Allah Mana itu tahu ada yang esensi. bisa? Anda mengatakan bahwa Allah itu esensi. Tidak ada satupun dalam Al-Quran dalil apapun mengatakan Allah itu esensi. Lalu yang saya tanyakan, yang esa dalam Allah itu esensi atau esensi atau eksistensinya? Eksistensi dan esensinya dua-duanya dia adalah satu. Enggak berbagi seperti Tuhan Anda. Makanya saya tanya, Enggak, Anda tahu Subhanahu nggak wa ta'ala, Anda tahu nggak esensi itu? hakikat pribadi. Oke, kalau salah Anda ketipu KBBI itu berarti Esensi apa? Itu adalah sifat atau atributnya, sedangkan eksistensi Ya, itulah dia. Keberadaan menyatakan bahwa itulah dia. Anda tadi mengatakan, nah ini sih Itulah dia mengikuti perkataan orang. Makanya Oke. Oke, jangan nangis. Oke, nah sekarang pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama. Tuhan Anda itu kan 3, Tadi ya kan? Benar nggak? Bahwa Mengaku nggak? esensi itu adalah sebuah Mengaku nggak? kesalahan besar. Itu tidak. Mengaku nggak bahwa Tuhan Anda itu 3? Mengaku nggak? Anda mengatakan bahwa Allah itu punya 20 sifat wajib. Nah, yang satu itu adalah namanya gitu. Ada nama 1, ada zat 2, ada sifat 3. Ada berapa itu Allah Anda? Sedangkan masing-masing adalah Allah. Ada berapa Allah Anda? Oke, kembali kepada pertanyaan saya. Fikih, tapi Anda Angel turunkan aja nih orang Angel. Dia nggak bisa menjawab kitab dia. Udah
Tadi kita menjawab kita udah Tidak tunda ada aja deh. dalilnya bahwa Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bisa Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya cari kondisi Subhanahu wa ta'ala. Esensi hakikat pribadi Tuhan kami itu adalah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, Al-Isra ayat 43. teman-temanku yang Subhanahu wa ta'ala amma yakununa uluwan kabira. Maha suci dan maha tinggi dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya. Itulah Allah. Nah sekarang Tuhannya Bani Israel juga menyebut dirinya sebagai esensi yang maha suci, maha tinggi. Nah Tuhannya Kristen yang dibunuh di atas tiang salib secara terkutuk ini dalilnya di mana? Giliran kita bertanya tentang dia tidak mau menjawab. Dia di mana dalilnya Yesus maha suci, maha tinggi? Betul. Dalilnya di mana? Enggak fair. Tahu lagi Juna. Di mana dalilnya Yesus maha suci, maha tinggi? Di dalilnya di mana? Tahu lagi Arjuna. Kapan dan di mana? Kenapa kalian Tahu lagi Arjuna. Kalian kenapa tidak mau? Dengan kitab dia. Kenapa kalian tidak mau dan tidak bisa menjawab? Dalilnya Yesus maha suci, maha tinggi itu di mana? Ini dari tadi pagi loh. Dari tadi pagi loh ini teman-teman. Sampai sekarang belum ada yang bisa menjawab selain ngemis-ngemis Tuhannya Yahudi. Teman-teman, Angel, udah berjam-jam loh. Di atas ini Sudah berjam-jam loh. Untuk buat masjid. Sudah berjam-jam. Udah, ya Allah ya Karim, menggunakan perjanjian malah nyerang-nyerang pribadi. Dan dia hanya Ustaz, saya udah tahu saya tidak apa. Menolak ajaran kami begini ya Allah. Pagi saya tanya ayat daripada orang Yahudi maha tinggi di mana, ngemis-ngemis kitabnya agama lain. Apa nggak ada di dalam kitab kalian? Yang mau berdemo, dia hanya cari apa di sini. Bisa nggak berdemo sendiri? Ternyata nggak bisa berdemo sendiri. Udah Arjuna, adikku Arjuna udah. Tidak pernah berdemo. Tahu kan kalian yang dari manusia udah ada ya? Sampai harus menjilat kitabnya agama Yahudi gitu. Kenapa harus menjilat agama orang, Tuhannya orang? Adikku Arjuna, kenapa nggak percaya diri kepada Tuhan sendiri? Kita memberikan dia tidak jawab. Ayo. Dia tidak jawab, dia hanya mencari apa di sini, cari koin, mencari masukan di kita. Pertanyaan cuma satu dari pagi, nggak dijawab. Aduh, gimana ini? Saya bikin komal nih Bang Suma. Masuk ke komal saya Bang. Menjawab di kitabnya. Bang Suma. Jadi harap dimaklumi aja. Jadi dia selalu di sini aja Bang, tunjukkan ke saya, suruh teman-teman Kristen yang lain diam. Di mana dalilnya Yesus itu Tuhannya orang Kristen itu disebut maha suci, maha tinggi, itu di mana? Dipertanyakan dia pasti lari jawabannya ke kitab orang lain. Nah ini yang permasalahan dia. Memang kebiasaan dia seperti ini. Lalu terkadang dia mengatakan seperti ini. Kalian itu sudah menyolong kitab orang Yahudi. Yo, orang Yahudi aja nggak protes. Si Suma yang protes ini kan lucu. Itu fakta. Ya meskipun tidak protes, kenapa orang Yahudi tidak protes? Kenapa orang Yahudi tidak protes? Karena Anda cuma mengambil terjemahannya. Sementara orang Israel aja nggak pernah berdemo. Dia tidak protes. Berkuar-kuar. Dia tidak protes karena Anda cuma ngambil terjemahan. Meminta-minta, mengemis-ngemis supaya orang Israel berdemo menurut dia. Ternyata orang Israel tidak perkataan dia. Ya udah, kalau Angel tidak menurunkan dia orang yang protes. Teman-teman kalau tidak diam semua teman-teman Arjuna cuma mengatakan kalian orang Yahudi tidak protes karena saya mau turun teman-teman. Kalian cuma mengambil terjemahan. Saya tidak mau protes. Ya kitab saya juga kitab saya tidak dianggap sebagai dengan orang yang tidak jelas ini. Ya orang Israel itu panas-panas. Saya turun supaya orang Israel itu ikut demonstrasi.
Arjuna dengar saya dulu deh. Ya ampun. Arjuna dengar saya dulu. Jangan turun Pak. Jangan turun Pak Terosoki. Biar saya turun Pak Terosoki, biar saya turun Pak Terosoki. Dengarkan saya dulu Arjuna. Pak Terosoki biar saya turun, karena biar bagaimanapun tidak ada yang bisa menjawab. Oke, Pak Angel, terima kasih banyak atas komalnya. Saudara Cita, nanti lain kali kita bahas tentang ini ya. Saya pamit karena sudah tidak kondusif. Semangat siang dan terima kasih. Nah inilah kesulitan Suma ketika dia itu. Untuk apa mau diapakan lagi? Ada nggak ada artinya. Kalau masih di bawah, saya bikin komal ya. Kalau gua naik pasti Suma tahu teman. Terima kasih. Bukan begitu teman. Kita bertanya, teman-teman kita bertanya di atas ini tadi dia tidak mau menjawab. Untuk apa? Karena dia menjual kitab kita mengolok-olok hanya untuk mencari sesubstansi dengan dia. Oke Angel, saya turun ya, terima kasih. Kabur kan? Kabur kan? Kabur kan? Kenapa gini? Kalau orang tidak menjawab pertanyaan kita, Angel. Gua lagi mau ngomong baik nih, Angel. Bentar, Angel. Jadi gini, tadi yang kulihat, gue nyimak ya, hampir 1 jam gue nyimak. Ketika ditanya, Suma itu kan ditanya kitabnya, dia menjawab kitab perjanjian kita, kitab Alkitab kita lah gitu. Lalu dia mengatakan bahwa kita itu menyolong. Jadi ini salah satu propaganda dari Zuma yang tidak digubris oleh orang Israel. Salah satu propaganda ya. Propaganda yang sangat memalukan oleh Zuma, mengemis-ngemis orang Israel. Udah, aktifin dulu komentar aktifin dulu aja. Bentar, ini gua harus komentar nih. Ini nggak boleh keseringan bang. Jadi ini kita harus komentarnya aktifin aja bang. Ya nggak boleh bang. Itu pertama. Yang kedua, ketika ditanya dia menjawab tidak sesuai kitabnya. Harusnya dia menjawab sesuai kitabnya. Gitu. Kalau kita itu sudah fix. Kenapa saya bilang katakan sudah fix? Loh. Udah pergi orangnya. Aktifin komentarnya Angel. Pokoknya kita ini kan masih banyak orang nih. Kita ini kitab orang Yahudi. Angel, aktifin komentarnya Angel. Sebentar dulu, ini banyak yang penonton nih. Murid-murid itu orang Yahudi, aktifin dulu komentarnya. Astaga. Kami lagi menjelaskan Alkitab. Jadi kita itu kan murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu kan notabene orang Yahudi. Gini, murid kita itu notabene orang Yahudi. Jadi tentulah murid-murid yang notabene orang Yahudi dan juga Rasul Paulus yang juga orang Yahudi menjelaskan nubuatan-nubuatan di Perjanjian Lama. Nubuatan di kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Lalu pertanyaannya Suma, di mana misalnya disebutkan nama Yesus? Loh, di Lukas 24 ayatnya, di Lukas 24 Yesus berkata, semua yang tertulis tentang aku haruslah digenapi. Jadi begini, Yesus sendiri berkata, semua yang tertulis tentang aku di kitab Taurat Musa dan kitab para nabi dan kitab Mazmur. Nah, sekarang kalau orang cerdas, semua yang tertulis tentang aku di mana? Ayo, teman-teman Kristen jawab dong. Ada nggak tertulis tentang Yesus? Apakah Yesus lagi berbohong di sini? Kalau dia mengatakan semua yang tertulis tentang aku di kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur, lalu kita mencari nama Yesus di sana tidak ditemukan. Berarti kalau Yesus ini nabi, kita menganggap nabi, berarti dia ini nabi hoax. Kalau hanya kita menganggap nabi ya, artinya dia lagi nabi hoax. Karena dia mengatakan semua yang tertulis tentang aku. Sementara namanya tidak tertulis di Perjanjian Lama. Silakan teman-teman renungkan. Silakan juga teman-teman yang di luar kekristenan merenungkan perkataan Yesus ini. Apakah kalau kita hanya menganggap sekadar seorang nabi, berarti Nabi Yesus ini lagi hoax? Karena Nabi Yesus juga ini pernah menipu kepada Bunda Maria, kepada murid-muridnya sekian abad bahwa bukan dia yang disalibkan. Silakan pikir sendiri dan renungkan, refleksikan sendiri gitu. Ini Bang Zuma kenapa mau naik lagi ya Bang Zuma? Tadi katanya pamit. Bang
Zuma Ya nggak dapat apa-apa. Saya dengan Zuma ini melihat kamu Zuma ya, tidak menjawab satu pertanyaan apapun dan kamu tidak bisa membela keeksistensian Allah SWT-mu dibanding dengan Allah Yahweh. Jadi percuma kamu kayak badut di sini, nggak dianggap, ilmumu nggak ada. Kamu nggak bisa bela Allahmu, percuma. Tidak mempunyai satu catatan apapun Allah SWT di belakang nabimu sebelum lahir, itu yang harus kamu buktikan. Siapa yang mengakui Allah SWT? Itu tidak satu pun kamu bisa jawab. Percuma kamu berdiskusi lanjut. Udah. Kamu nggak punya modal. Kenapa? Coba kesini lagi. Mau panas lagi dia. Karena Iya, gini, dia nggak pertanyaan punya gue itu modal. nggak pernah edukasi. Dia itu ketika bertanya di kitabnya, dia menjawab kitab orang lain. Ini kan lucu. Iya. Seseorang yang Makanya saya bilang, cerdas, orang yang cerdas akan menjawab dari kitabnya sendiri ketika ada pertanyaan yang dilontarkan. Bukan Iya. mengais-ngais kitab orang lain, gitu. Nah kalau kita murid-murid Yesus, para rasul, bahkan Rasul Paulus, dia itu seorang rabi Yahudi, anak buahnya Gamaliel, anak didiknya Gamaliel. Dia Iya, itu mengerti benar, maka dia menjelaskan nubuatan itu. Dan murid-murid Yesus mereka pada abad mula-mula, nggak perlu Arjuna. pada abad mula-mula menggunakan perjanjian lama, kitab Taurat para nabi dan kitab Musa untuk menjelaskan. Ya udah turunkan aja dia. Udah gue turunkan akun fake-nya. Dia kepanasan Karena dia ketika tidak gue naik sini, dia dalam kepanasan. diskusi. Makanya gitu. Dalam diskusi ini, siapa yang tidak bisa tuntas menjawab buat apa? Artinya ya capek aja gitu loh. Dia hanya bisa mengorek-ngorek kita. Pertanyaan dia aja belum satu pun dijawab. Jadi buat apa dia di sini gitu loh? Percuma. Jadi badut aja di sini. Udah. Dia nggak bertanggung jawab. Jangan kita di sini kayak apa ya? Sih kasih naik karena sifat Suma seperti itu. Udah Iya, kan udah dari tahu lah, dulu. Juna. Biar Udah aja. tahu dari dulu Emang begitu gitu. Kalau mau naik si Suma boleh, tapi siapkan timer dulu. Siapkan dulu timer. Punya timer satu, baru naikin gitu. Bukan boleh, seperti yang Pak Toro minta tadi Arjuna. Kalau dia tidak bisa menjawab, buat apa dia di sini gitu loh? Kita sudah jawab semua pertanyaan dia. Satu pun dia nggak menjawab pertanyaan kita. Lah, ngapain dia masuk di sini gitu loh? Ngapain diskusi? Itu yang Pak Toro minta tadi. Jel, aku turun dulu ya, aku lagi live Jel. Iya. Jadi nggak berimbang. Jadi kalau tujuannya untuk ribut-ribut tidak mengedukasi itu percuma. Jadi tontonan orang itu kelihatan ribut-ribut gitu. Nah kalau gitu Ya, gua naik pasti juga gitu bikin lah. ribut aja sekalian. Sekalian gua naik gua bikin ribut Bukan aja. nyari ribut Arjuna. Kalau dia nggak bisa memberikan bukti atau dalil atau catatan yang seperti pertanyaan inti saya dengan Billy tadi bertiga dengan Melki ya. Kalau nggak bisa dia nyatakan keeksistensian Allahnya, buat apa dia bicara Tuhan? Bubar aja udah, karena Tuhannya nggak ada, itu loh. Bagaimana kamu nih Zuma nggak bisa memberi Kamu keterangan harus bahwa Tuhan menjelaskan itu eksis? ketika ada pertanyaan, kamu jangan mengais-ngais ke kitab orang lain. Bapak sekalian dah. Kenapa? Lanjut. Jadi kegagalan Suma di situ. Ketika ditanya tentang kitabnya, dia malah menjawab dari kitab orang lain, dari kitab Kristen. Nah, oke lah dia mengatakan bahwa kitab Perjanjian Lama itu kitab Yahudi, tapi engkau mesti tahu bahwa kekristenan itu bukan datang dari negeri Antabranta yang jauh dari Israel. Kalau Bukan Antabaranta, kitabmu itu Arjuna. Bukan Antabaranta. 4.400 tahun tiba-tiba muncul sosok Tuhan yang ngaku-ngaku Tuhan. 4.400 tahun loh. Bagaimana ada Tuhan datangnya terlambat gitu loh. Coba pikir, coba. Arjuna, silakan. Iya, Salam semua Bang. Salam Bang. Jadi kitab Kristen itu berurutan secara kronologis dan lahir dari bangsa Israel itu sendiri. Nah, kalau kamu lahirnya dari mana? Apakah lahir dari bangsa Israel? Berurutan secara terus-menerus atau loncat ke negeri Antabranta? Iya, bukan hanya negeri ya, tahun Antabaranta. Ya, ribuan tahun tiba-tiba muncul sosok Tuhan.
Kan bahaya itu. Membawa ajaran yang berbeda, bertentangan dengan para nabi-nabi sebelumnya, bertentangan dengan Taurat. Bagaimana kau tuh Juma? 4.400 tahun kalau kutanya Allahmu kemana selama ini Allah? Apa jawaban? Bang Silvan, cuma satu intinya Bang Silvan. Apa bedanya dongeng dengan kitab suci mereka? Dongeng tidak bisa dibuktikan dengan sejarah. Kitab suci mereka bisa nggak dibuktikan dengan sejarah? Betul. Kan itu aja Bang. Intinya itu. Betul. Setuju. Bisa nggak mereka buktikan kitab mereka ada sejarahnya? Itulah kebenaran. Harusnya kebenaran diungkap dengan bukti sejarah. Contoh, kita kan ada bukti sejarah, bukti sejarah tanpa berbicara. Contoh, Klender, itu kan bukti sejarah bisu. Betul. Nah, mereka bisa nggak bukti sejarah mereka dibuktikan? Apa ubahnya dengan dongeng? Dongeng juga ada pesan moralnya, Bang. Ya sudah sana, pengikut Suma pergi dari sini. Ikutlah pantatnya Suma ke sana.